Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa lagi di dalam acara Kuasa, Pujian, dan Penyembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Saudara bisa menceritakannya melalui pujian, melalui penyembahan saudara, dan juga melalui kesaksian hidup saudara. Pujian-pujian yang diurapi biasanya memiliki satu pengalaman rohani bersama Tuhan dan muncul menjadi sebuah pujian yang meninggikan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang begitu memberkati itu muncul dari pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan yang kita dengar dan memberikan kekuatan. Saudaraku, pada malam hari ini siapkan hati saudara di dalam acara ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami berkumpul bersama keluarga. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kesaksian. Kami siap untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan hidup kami adalah pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Dan itu akan kami naikkan dalam pujian kami dan kami ceritakan di dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom mempelai Kristus. Kita kembali dalam acara Kuasa, Pujian, dan Penyembahan. Dan saya percaya mempelai Kristus semua tetap hidup dalam kuasa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku, firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Ayat firman Tuhan inilah yang mendasari terciptanya sebuah puisi yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Yang kemudian kita mengenalnya menjadi sebuah himne, sebuah pujian yang berjudul Great is Thy Faithfulness atau Besar Setiamu. Puisi ini ditulis oleh Thomas Obadiah Chisom yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 29 Juli tahun 1866. Thomas ini adalah seorang pemuda biasa dan bahkan keluarganya hidup dalam kondisi yang kurang baik. Dan dia juga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan selesai. Hanya berhenti di sekolah dasar saja. Tapi dia adalah pemuda yang cerdas dan punya hobi menulis puisi. Sampai pada akhirnya pada umur 16 tahun dia menjadi seorang guru di sebuah sekolah dan tetap meneruskan hobinya sebagai penulis puisi. Nah, pada usia 21 tahun dia beralih pekerjaan menjadi seorang editor di sebuah koran lokal dan hal ini dilihat oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Henry Clay Morrison. Dia melihat bahwa Thomas ini adalah pemuda yang memiliki potensi dan akhirnya Thomas menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi seorang Kristen dan diajak untuk melayani Tuhan di gereja tempat Dr. Morrison melayani. Dan selama beberapa tahun, pada tahun 1903 tepatnya, Thomas ditahbiskan sebagai seorang pelayan gereja di sebuah gereja Metodis dan dia ditunjuk untuk melayani jemaat di kota kecil di Kentucky, Amerika Serikat. Tetapi Thomas ini adalah seseorang yang sangat rentan, jadi kesehatannya kurang baik. Jadi selama dia melayani Tuhan sering mengalami sakit penyakit sehingga hanya 1 tahun dia melayani jemaat Tuhan di sebuah gereja tadi. Kemudian dia harus meninggalkan pelayanannya untuk bekerja di tempat lain karena kondisi kesehatannya. Dia harus berpindah di beberapa tempat bersama dengan keluarganya dan hidup dalam keadaan yang kurang baik. Tetapi pada tahun
1923 dia menulis sebuah puisi yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Thomas menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada latar belakang yang istimewa mengenai penulisan puisi ini. Melainkan dia hanya menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang bisa dirasakan setiap hari dalam kondisi apapun. Thomas merasa bahwa dia sudah diberkati Tuhan dengan kesetiaan yang melimpah hari lepas hari, sehingga dituangkannya dalam puisi tadi. Dan pada tahun yang sama, Thomas mengirimkan puisi tersebut kepada rekannya yang bernama William Marion Runyon, dan digubah menjadi sebuah himne yang hingga sekarang tetap menjadi himne yang sangat memberkati banyak orang. Ada satu pernyataan dari Thomas yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa penghasilanku tidaklah besar setiap waktu karena gangguan kesehatan yang kualami dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tidak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janjinya, dan bahwa Dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya, yang olehnya aku dipenuhi oleh rasa syukur yang menakjubkan. Nah, itulah sedikit cerita dari himne Great is Thy Faithfulness. Mari mempelai Kristus semuanya, kita terus mengucap syukur akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tidak harus melalui perkara yang besar yang sanggup Dia lakukan baru kita bisa melihat kesetiaannya. Namun justru dalam hari lepas hari, dalam keseharian kita inilah kita bisa melihat dan merasakan kesetiaan Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami selalu rasakan kebaikan-Mu. Dan kami mau terus memuji kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me.
pardon for sin and peace. There is endurance, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I ever needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I ever needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Shalom. Bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Saya, Nesi, yang pernah menjadi bagian dari tim pujian di Gereja Betani Salatiga, dan saat ini saya diutus oleh Tuhan untuk melayani di Gereja Kalimantan Evangelis di Provinsi Kalimantan Tengah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam ruang kesaksian saat ini. Dan juga ucapan syukur saya ketika di mana saya pernah ambil bagian dalam pelayanan pujian, pengalaman iman demi pengalaman iman yang saya rasakan. Dan saat inilah waktu yang Tuhan percayakan untuk disaksikan dan dibagikan. Bagaimana perjalanan dalam mengikut Tuhan bukan satu perjalanan yang instan, tetapi Tuhan percayakan dalam tuntunan untuk menuju apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saat ini sebelum saya lebih jauh menyampaikan apa yang menjadi bagian dari kesaksian secara pribadi, secara khusus dalam kuasa pujian dan penyembahan yang secara pribadi saya alami, izinkan saya untuk menyampaikan dan mengajak kita semua menaikkan pujian kita, bahwa seperti apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka
menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara-saudara, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Demikian pujian yang akan kita sampaikan bersama. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau yang memiliki kami dan menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami kehidupan seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pujian yang bagi saya secara pribadi, pujian yang mengawali kelahiran baru dalam mengikuti Tuhan. Setiap kita memiliki babak dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya teringat ketika pertama kali pujian ini saya dengar 2001-2002, awal ketika saya bergereja di Gereja Betani Salatiga. Lagu ini adalah lagu pertobatan dalam saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Semua orang punya kisah. Ada masa yang pernah kita lalui di masa yang lalu. Dan kita bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat mengasihi kita. Mungkin apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, tidak banyak yang mengerti dan tidak banyak yang tahu. Tetapi kita bersyukur Allah Maha Tahu. Dan Ia telah menebus kita. Bukan dengan barang yang fana. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan pengorbanannya melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saya secara pribadi, mengikut Tuhan adalah sejak saya dilahirkan dalam identitas keagamaan. Tetapi titik balik atau titik awal dalam menanggalkan manusia yang lama 2001, 2002, pujian inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan, untuk memperbaharui kehidupan. Setiap saat, setiap waktu kita pasti berproses. Namun kita percaya dalam proses demi proses, Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan yang diberitakan ditaburkan dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita menjadi tanah yang baik, yang menyediakan diri kita untuk digemburkan, untuk diolah, untuk diproses seperti apa yang Tuhan ingini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengalaman dalam mengikuti Tuhan
bukan berarti menjadikan kita pribadi yang anti masalah atau tanpa masalah. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana kita selalu dikuatkan, diberikan pengharapan untuk tetap beriman. Kita begitu bernilai bagi Tuhan. Begitu berharganya kehidupan kita. Dan bagaimana kita menghargai nilai pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Selain kita hanya menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini mungkin terasa sangat berliku dan terjal jalan yang harus kita tempuh dan kita lalui. Tetapi kita percaya kita menemukan Tuhan dalam kuasa melalui pujian dan penyembahan yang menjadi hubungan secara pribadi untuk kita lebih melekat dan semakin erat dengan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan serta pengharapan. Apa yang kita harapkan di tengah dunia ini? Karena kita sadar semua hanya sementara. Apa yang menjadi tujuan kita adalah sama, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Mari seperti pujian yang telah kita naikkan bersama, mengingatkan kita bahwa dalam mengikut Tuhan, kita tidak lagi bisa menjadi pribadi yang sama. Dalam mengikut Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama dengan kedagingan, dengan keinginan, dengan dosa, bahkan pemberontakan kita. Secara pribadi, ketika lagu ini menjadi titik balik bagi saya, yang sangat mengubah kehidupan saya. Dari Messi yang dulu berbuat sesukanya, berbuat apapun yang diinginkan, dan apa yang dilakukan itu adalah dosa. Saya bersyukur dalam perjalanan iman, perjalanan demi perjalanan sampai sejauh ini, Tuhan telah mengubahkan dan memampukan seperti pujian tadi untuk menjadi seperti yang diingininya. Dengan kekuatan saya dan kekuatan kita semua, kita tidak akan mampu, saudara. Tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita memiliki satu tujuan hidup yang jelas, hingga hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia, tetapi hidup kita adalah hidup yang bertujuan, hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya kita selalu memiliki satu semangat iman dalam mengikut Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan apa yang tidak mampu kita ubah. Saat itu saya berpikir, Tuhan sangat sulit bagi saya untuk meninggalkan perilaku, untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Dan secara jujur saya katakan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, sehingga akhirnya Tuhan berperkara, Tuhan ambil bagian untuk mengangkat kehidupan, untuk menjadi seperti yang Ia ingini. Saudara, Tuhan sudah menolong saya, dan saya percaya Tuhan juga yang akan menolong saudara untuk hidup. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita masih jatuh bangun dalam mengikut Tuhan, mari kita terus bangkit, berjuang, karena Tuhan ada di pihak kita, dan Ia akan memberikan kita kemenangan dalam kesediaan kita, menyediakan diri kita sepenuhnya, menyerahkan hidup kita. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat, bahwa apa yang sulit bagi kita, mungkin kita tidak bisa mengubahkan diri kita, tidak bisa mengubah siapapun di sekitar kita, tetapi Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.